Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di mata pelajaran Matematika semester 2. Hari ini kalian akan belajar bab 5 mengenai perbandingan. Sebelum memulai videonya, silakan persiapkan buku paket dan buku catatan sehingga pada saat video ini berlangsung, kalian dapat mencatat materi pembelajaran, menulis contoh soal, serta mengerjakan latihan soal yang diberikan. Tujuan pembelajaran hari ini adalah setelah mengikuti kegiatan pembelajaran dengan menumbuhkan sikap menyadari kebesaran Tuhan, sikap gotong royong, jujur, dan berani mengemukakan pendapat, siswa dapat memahami perbandingan dua besaran. Menentukan perbandingan dua besaran. Sebelum ke materi, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing agar pembelajaran ini berjalan dengan lancar. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Oke, kita ke materinya. Perbandingan atau sering juga disebut dengan rasio. Perbandingan atau rasio ini biasa kalian temui dalam kehidupan sehari-hari. Contoh di sini ada dua anak laki-laki. Eka 5 cm lebih tinggi dari Bimo. Nah, itu adalah salah satu contoh perbandingan. Ada lagi, di sebuah keluarga, umur adik berbanding umur kakak adalah 1:3. Gimana nih? Kira-kira udah kebayang ya perbandingan itu apa? Nah, cara menyatakan perbandingan atau rasio itu ada 3. Yang pertama, dengan bentuk pecahan. Bisa kalian tulis misal 2/3 atau dibaca 2/3. Yang kedua ini dua bilangan yang dipisahkan oleh titik 2. Ini yang paling sering kalian lihat ya biasanya. Misal 3/7. Lalu yang terakhir, dua bilangan yang dipisahkan oleh kata dari. Misal di sini ada 7 dari 10 siswa. Kayak gitu. Agar lebih paham lagi, mari kita ke contoh soal yang pertama. Nomor 1, Ardi memiliki 2 jenis kelereng besar dan kelereng kecil. Banyak kelereng kecilnya ada 27 butir, sedangkan kelereng besarnya ada 72 butir. Tentukan rasio dari banyaknya kelereng kecil terhadap seluruh kelereng, rasio kelereng besar dengan kelereng kecil. Gimana nih caranya? Ingat tadi ya, ada 3 cara menyatakan perbandingan. Nah, biasanya kita pakai yang titik 2. Kelereng kecil berbanding seluruh kelereng. Kelereng kecilnya kan di sini ada 27 ya. Berbanding seluruh kelerengnya ada 27 ditambah 72. Kelereng besar ditambah kelereng kecil. Maka perbandingannya adalah 27/9. Oke, sekarang rasio kelereng besar berbanding kelereng kecil. Kelereng besarnya 72, kelereng kecilnya 27. Kalau kalian perhatikan, angka ini masih bisa disederhanakan. Ya. Jadi 72 kita bagi 9 jadi 8, 27 dibagi 9 jadi 3. Kita sederhanakan dibagi dengan bilangan yang sama. Tadi dibagi 9, ini juga dibagi 9. Maka perbandingannya sekarang menjadi 8/3. Contoh soal nomor 2. Dalam suatu kelas terdapat 32 siswa. Sebanyak 14 orang merupakan siswa laki-laki. Tentukan perbandingan siswa laki-laki dan siswa perempuan. Kita harus cari dulu berapa jumlah siswa perempuannya. Caranya tinggal dikurang aja. Jumlah keseluruhan dikurang siswa laki-laki. 32 dikurang 14 sama dengan 18. Oke, baru kita dapat membandingkannya. Siswa laki-laki berbanding siswa perempuan. Siswa laki-lakinya 14 berbanding siswa perempuannya 18. Kalau dilihat-lihat nih angkanya bisa disederhanakan. Misalkan kita bagi 2 dulu. 14 dibagi 2, 7, 18 dibagi 2, 9.
Maka perbandingan siswa laki-laki dan siswa perempuannya adalah 7:9. Oke, kita ke perbandingan dua besaran. Besaran yang dimaksud dapat berupa panjang, kecepatan, massa, waktu, banyaknya benda, dan sebagainya. Dalam membandingkan dua objek atau besaran harus memiliki satuan sejenis, agar suatu perbandingan dapat disederhanakan. Kita ke contoh soal yang kedua. Nomor 1, uang jajan Pika dalam sehari 10.000, sedangkan uang jajan Andi dalam sehari 25.000. Maka perbandingan uang jajan Pika dan Andi adalah... Nah, ini biasanya masalah uang kalian cepet nih. Oke, kita coba jawab. Perbandingannya tadi kan uang jajan Pika 10.000 ya. Lalu uang jajan Andi 25.000, masih bisa disederhanakan kan? Kita bagi 1.000, misalkan, nolnya hilang ya. Lalu kita bagi lagi 5. 10 dibagi 5, 2. 25 dibagi 5, 5. Maka perbandingan uang jajan Vika dan Andi adalah 2:5. Paham ya? Sekarang kita ke nomor 2. Untuk membuat manisan dibutuhkan 2,5 kg buah mangga dan 50 ons buah salak. Rasio buah mangga dan buah salak untuk membuat manisan tersebut adalah... Nah, ini lihat ya, kita ingat lagi yang pertama tadi, satuannya harus sama. Kalau ini kan ada yang kilogram dan ons ya, beda. Maka kita harus rubah dulu ke satuannya sama. Triknya, kalau ada soal seperti ini, beda satuannya, kita rubah ke satuan yang lebih kecil. Gitu. Dari kilogram ke ons, 1 kilogram itu 10 ons ya, maka 2,5 dikali 10 sama dengan 25 ons, berbanding 50 ons. Udah kelihatan nih, dibagi 25 ya. 25 dibagi 25, 1 berbanding 50 dibagi 25, 2. Maka bentuk sederhana dari perbandingannya adalah 1:2. Mulai paham ya? Kita ke contoh soal yang ketiga. Tina membutuhkan 90 menit untuk membersihkan gudang rumahnya, sedangkan Ardi membutuhkan 1 jam untuk membersihkan gudang rumahnya. Tentukan perbandingan waktu yang dibutuhkan Tina dan Ardi untuk membersihkan gudangnya masing-masing. Kita coba ya. Ingat lagi tadi, kalau satuannya berbeda, kita harus rubah, kita harus samakan satuannya. Yang 1 menit, yang 1 jam. Rubah ke satuan yang lebih kecil. Jam sama menit, satuannya lebih kecil menit ya, maka 1 jam kita rubah menjadi 60 menit. Perbandingannya 90 menit berbanding 60 menit. Udah sama nih satuannya sama-sama menit. Kita bagi 10 jadi 9:6. Lalu kita sederhanakan lagi dibagi dengan 3. Jadi perbandingannya 3:2. Oke, kita ke selisih dan jumlah perbandingan. Misal, diketahui contoh soalnya, perbandingan umur Lita dan umur Marni adalah 3:7. Jumlah umur mereka 20. Berapa umur Lita dan umur Marni? Gimana nih caranya? Caranya, kita umpamakan umur Lita itu A, umur Marni itu B. Kita cari umur Lita. Caranya, 3 itu perbandingan untuk umur Lita ya. Per 3 tambah 7. Karena yang diketahuinya itu jumlah umur mereka, maka kita jumlahkan. 3 tambah 7 dikali A tambah B atau jumlah umur mereka. Maka di sini bisa ditulis 3/10 dikali 20. Nih ya. 10 dibagi 20 bisa kita bagi jadi 2. Jadi di sini 3 dikali 2, 6. Maka hasilnya 6. Umur Lita itu 6 tahun.
Kita mencari umur Marni. B sama dengan, nih 7 itu untuk perbandingan umur Marni ya. Per 3 tambah 7. Jumlah umur mereka, yang diketahuinya jumlah umur mereka, maka perbandingannya harus ditambah. Kali jumlah umur mereka. 7 per 10 kali 20. Seperti tadi ya, ini disederhanakan. Jadi 2, 7 dikali 2, 14. Maka umur Lita 6 tahun, umur Marni 14 tahun. Agar lebih paham, kita ke contoh soal berikutnya. Kalau tadi tentang jumlahnya yang diketahui, jumlah umur mereka. Nah, sekarang yang diketahui selisihnya. Perbandingan permen yang dimiliki Ahmad dan Bintang adalah 4 berbanding 7. Jika selisih permen mereka 6, tentukan banyak masing-masing permen Ahmad dan Bintang. Kalau tadi kan yang diketahui jumlah umurnya. Nah, kalau sekarang selisih permennya. Caranya nggak jauh beda seperti yang tadi. Kita umpamakan dulu. A untuk permen Ahmad, B untuk permen Bintang. Kita cari satu persatu. Permen Ahmad berarti kita tulis A sama dengan 4. 4 itu perbandingan untuk Ahmad. 4 ini ya. Per 7 dikurang 4. Karena yang diketahuinya selisih, kalau tadi kan dijumlah ya. Karena ini yang diketahuinya selisih, maka dikurang. 7 dikurang 4. Kali selisih A dan B. Selisih A dan B-nya ini ya, 6. Oke, kita tulis 4 per 3 dikali 6. Hasilnya 8. Sekarang kita ke jumlah permen Bintang. Berarti B sama dengan, di sini 7. 7 itu perbandingan untuk permennya Bintang ya. Per, seperti tadi selisihnya kita kurangi juga. 7 dikurang 4 kali selisih permen A dan B. Maka ditulis 7 per 3 dikali 6. Hasilnya 14. Maka jumlah permen Ahmad ini 8 dan permen Bintang ini 14. Oke, cukup sekian materi hari ini. Agar lebih paham lagi, silahkan kalian tulis latihan soal dan dikerjakan. Untuk menjawab soal nomor 1 dan 3, silahkan mendata umur ayah dan ibu, atau mungkin nenek, kakek, orang tua wali kalian. Tulis di buku tugas nomor 1, perbandingan umur ayah dan kamu. 2. Perbandingan umur ibu dan kamu. Untuk mengerjakan soal nomor 1 dan nomor 2, silakan kalian gunakan cara menyatakan perbandingan yang tadi sudah disebutkan, salah satu aja. Tapi dalam bentuk perbandingan yang paling sederhana, gitu ya. Nah, ini soal nomor 3 dan 4-nya, silakan ditulis, di-pause dulu videonya. Oke, selamat mengerjakan tugas. Cukup sekian hari ini. Semoga kalian dapat memahami materinya. Tetap aman dan nyaman belajar di rumah. Ingat selalu pesan ibu, pakai maskermu, cuci tangan pakai sabun, jaga jarakmu, hindari kerumunan. Cukup sekian untuk hari ini. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.